Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, chapter kali ini saya akan membahas bagaimana kalau kita dihadang debt collector di jalan. Ya, bagaimana kalau kita dihadang debt collector di jalan? Artinya mau ditarik kan? Ya, sebenarnya simpel. Narik di jalan itu nggak boleh. Ya, kembali lagi, aku bilang debt collector tuh pinter, cerdas. Gimana caranya? Walaupun penarikan di jalan itu tidak boleh alias kriminal. Nah, sebenarnya mereka hanya menghadang di jalan dan mengarahkan ke kantor, bukan menarik di jalan. Memang ada sebagian debt collector yang pikirannya pendek-pendek itu seperti ini. Tarik di jalan, bawa pergi, orangnya ditinggal. Ini jelas kriminalnya ada, pasalnya ada 368. Ini bisa dilaporan, ini yang tadinya utang piutang perdata bisa menjadi pidana. Ya, bisa dilaporin nama yang atas nama. Nah, tapi kebanyakan debt collector sekarang kan udah jenius, udah pintar semua. Kalau mereka nggak mampu narik di rumah, dia akan berangkat subuh mengintai di depan gang. Begitu mobil keluar diikutin, sepi langsung dihadang. Ya, kenapa mereka lebih suka narik di jalan? Karena apa ya, mental down gitu loh. Orang yang sekuat apapun orangnya, kalau ditarik di jalan itu istilah ada mental down. Kebanyakan orang kalau di rumah kan wow gini, tapi kalau di jalan tuh down pun bisa. Ya, down. Ya, Pak, mobil Anda masih masalah nih. Nah, akhirnya diarahin lah ke kantor. Pinternya di pulau tuh diarahin ke kantor. Ya, jadi gak ditarik di jalan, tapi dihadang di jalan, terus diarahkan ke kantor. Nah, kalau udah sampai kantor, mau gak mau gimana, Jal? Mobil parkir di sini, terus di belakangnya mobil debt collector. Habis itu negosiasi sama orang internal atau orang di proyek, suruh tanda tangan BSTK. BSTK itu kan surat serah terima kendaraan. Jadi yang namanya mobil tarikan, surat tarik itu kan ada payment pembayaran, ada BSTK salah satunya ini. Nah, BSTK ini kan alat atau senjata finance atau leasing. Bila mana ini BSTK udah ditandatangani nama konsumen atau pembawa unit di jalan itu, ya artinya sudah serah terima. Apalagi udah dikirim ke kantor. Kalau mereka udah diajak ke kantor, serah terima di kantor, artinya dengan senang hati menyerahkan unit tersebut ke pihak satu kreditur, ke pihak leasing. Walaupun sebenarnya dari konsumen ini, aku gak ikhlas nih ditarik, pokoknya saya nggak mau ditarik, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kan dia kan nggak tahu dan dia nggak bisa apa-apa di situ. Nah, misalkan berarti ini ditarik, telatnya berapa? 3, saya punya 3 angsuran, saya bayar sekarang, misalkan nih. Nah, debt collector kembali lagi, mereka tuh pinter, dia akan menunjukkan surat tariknya. Pak, Bu, ini adalah surat tarik. Di sini tertulis tebel nih, hurufnya tebel nih, tidak menerima angsuran apapun. Ya toh? Dia akan memberi kata-kata yang manis kepada debt collector, pada konsumen ini, debitur ini, agar mau tanda tangan BSTK. Kalau udah tanda tangan BSTK, mereka nggak mau tahu, artinya udah selesai. Ya, mau dilaporin ya bisa nggak bisa. Misalkan dilaporin perampasan, pencurian nih, gimana pencurian, orang dia datang ke kantor sendiri, ini loh buktinya, dan juga udah serah terima tanda tangan BSTK ini loh pak polisi buktinya, jadi nggak ada perampasan. Ya udah selesai, kasusnya bisa lanjut ya bisa. Nah, kembali lagi kalau saran saya, makanya saya ngasih saran, kalau dihadang di jalan, biarin aja lah. Ada satu kasus cerita testimoni atau dari klien-klien. Ada mbak-mbak, ya mohon maaf, ini dia pekerjaannya kan agak nakal gitu lah. Nah, intinya dia itu kerja agak penampilan agak seksi nih. Jalan
dihadang, jebret. Setelah dihadang, dia nggak keluar dari mobil, di pinggir jalan ditungguin sampai 3 jam 4 jam sama debt collector itu. Kuncinya dikunci semua, digedor-gedor nggak dibuka, diem ya, diem. Berarti ini mbaknya pinter gitu loh. Nah, karena merasa pak bensinnya mau habis, panas, akhirnya terpaksa dibuka. Pinternya gini, tak ya, kuncinya diambil, dimasukinlah ke sini gitu loh. Nah, setelah masuk sini dia keluar. Kalau mau tarik, tarik aja tuh mobil di jalan. Nah, kira-kira nih debt kolektornya itu berani menderek gak dari pinggir jalan ini dibawa ke kantor. Nah, kalau pihak kantornya pinter, ya dia nggak bakalan menerima. Misalkan ini diderek nih, dia nggak bakal menerima tanpa ada surat serah terima dari pihak konsumen ini. BSTK tadi, makanya aku bilang BSTK itu adalah senjatanya finance itu ya BSTK, fidusia gitu. Nah, kembali lagi, kalau ada fidusia bisa nggak ini apa? Boleh nggak sih narik? Sebenarnya nggak boleh. Walaupun ada fidusianya pun nggak boleh narik. Memang fidusia itu kalau secara mulut, kata-kata, memiliki hak eksekutor tanpa melalui pihak pengadilan. Ya, walaupun tanpa pihak, dalam arti mengeksekusi kan harus baik-baik, Pak, ini ada fidusianya, ini serahin kunci ini. Kalau diserahin, lah kalau nggak diserahin mau gimana coba? Mau pakai kekerasan? Nah, kalau pakai kekerasan, kasusnya beda lagi. Dari perdata jadi pidana. Pidananya seperti apa? Ya seperti tadi, dilaporin kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau dihadang di jalan, ya ada beberapa cara. Gak usah dibuka pintu, atau kuncinya dimasukin ke saku aja, mobil ditinggal aja, dilihat aja dari jarak jauh, di video aja, ya dia nggak bakal berani derek gitu loh. Pernah ada kejadian kasus seperti itu ya, memang ya. Ini ada satu kasus nih, dulu unit itu diparkir, diikutin Matalang. Saya udah jelasin tentang Matalang di chapter sebelumnya ya, makanya dibuka di seputar finance. Nah, nanti akan keluar di YouTube. Nah, ini diikutin Matel nih, terus dia parkir di parkiran ini, diderek sama debt collector ya, dan atas namanya nggak tahu, atas nama lagi belanja ini di swalayan. Nah, kira-kira apa yang terjadi sini? Besok harinya ternyata atas nama ini melaporkan pencurian, ya. Jadi BSTK-nya itu ditulis sendiri sama debt collectornya, terus dititipin sama pihak tukang parkirnya. Nanti kalau ada yang cari mobil ini, kasihkan ke ini ya. Tapi kan kalau nggak ada tanda tangan kedua belah pihak di BSTK ini, kan artinya belum serah terima, ya kan? Dibawalah ke kantor. Nah, pihak kantor, karena waktu itu bodohnya orang kantor, itu diterima. Setelah diterima, masuk gudang, ya kan, ternyata ada laporan. Nah, kira-kira nih, mobil yang udah ditarik ini bisa dijual nggak atau dilelang? Nah, biasanya kalau mobil udah ditarik kan masuk gudang, inventory, terus dilelang. Habis dilelang kan menjadi profit lagi kan gitu. Nah, ini yang terjadi, mobil nggak bisa dijual sampai berbulan-bulan, nggak bisa dilelang. Karena apa? Ada laporan ini harus diselesaikan dulu, ya, diselesaikan dulu. Kasusnya nggak selesai di sini. Nah, tapi saran saya kepada para debitur atau konsumen, kalau memang angsuran telat, segeralah dibayar. Itu pertama. Kedua, ya nggak usah khawatir kalau misalkan kok mobilmu dihadang. Yang penting kamu jangan panik aja. Mereka nggak bakal berani derek. Ya, walaupun sebisa mungkin kita hindari hal tersebut. Gitu. Ya, ini penjelasan dari saya soal bagaimana kalau kita dihadang debt collector di jalan. Ya, semoga bermanfaat. Mohon like dan subscribe-nya ya.